Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ngertiya sapa sira faslun ay hadza faslun. I'lam ngertiya sira anna lil qalbi satemene iku kedue ati ma'a askarihi sertane askari tentarane al-qalbi ahwalan ana pira-pira tingkah wa sifaten lan pira-pira sifat ba'duha utawi sebagiane ahwal lan sifat iku yusamma den arani apa ba'duha akhlaq as-su'i ing akhlaq as-su' jadi apa tentara ya apa namanya raja. Hati itu kan raja ya. Hubungannya dengan raja, hubungannya dengan tentaranya, askarnya itu melahirkan sejumlah hal dan sejumlah sifat ya. Hal itu apa ya? Hal itu sesuatu yang tidak kita kuasai, tapi kalau sifat itu bisa diusahakan ya. Oh, namanya hal. Kalau kita marah itu sifat ya. Tapi suasana yang ada di hati ketika kita marah itu namanya apa? Hal ya. Jadi hal itu murni pemberian kalau hal itu ya. Namanya given, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya hal. Nggak bisa digawe-gawe. Kita sholat itu pekerjaan kita ya, tapi kita merasakan sholat sebagai kenikmatan atau sebagai beban itu adalah hal namanya ya. Kita berangkat kuliah itu adalah ini pekerjaan kita. Tapi apakah senang atau tidak itu namanya apa? Hal ya. Hal namanya. Nah, ini hubungan antara hati dengan tentaranya ini melahirkan sifat dan hal yang bisa dikelompokkan sebagai akhlak su' wa ba'duha utai sebagiane ahwalan sifat iku akhlaqul wa ba'duha lan den arani apa sebagiane ahwalan sifat diarani akhlaqul hasani ing akhlak hasan. Fabil akhlaqil hasanati mengko kelawan akhlak ingkang apik yablughu tumeka apa al-qalbu darajatas sa'adati ing derajat kebahagiaan. Akhlak yang baik itu melahirkan bahagianya al-qalbu. Ya. Wabil akhlaqis sayyi'ati lan iku kelawan akhlak ingkang elek halakuhu utawi rusake al-qalbu. Wa khurujuhu lan metune al-qalbu lisyaqai marang asyaqa. Cilaka, hidup yang tidak bahagia. Wa hadhihi utawi iki tadi tablughu iku temeka apa hadhihi kulluha yaskabani hadhihi. Akhlak-akhlak tadi yang dikelompokkan menjadi akhlak baik dan akhlak yang tidak buruk, yang akhlak baik dan akhlak yang buruk. Tablughu iku tumeka apa hadhihi kulluha tumeka arba'ata ajnasin ing 4 jenis. Akhlaqa asyaitani asyayatin
4 itu adalah pertama adalah akhlaknya asyayatin. Akhlaknya setan ya. Nipu itu setan. Culas ya. Wa akhlaqal bahaimi dan akhlaknya bahimah-bahimah. Makan, ya, nafsu itu namanya akhlakul bahimah. Nafsu apa saja. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu biologis, itu akhlakul bahaim. Wa akhlaqas sibai dan akhlaqas siba. Akhlaknya hewan buas, menerkam ya. Marah, pengen membunuh, pengen ngampleng, pengen julid. Julid itu apa? Apa sih julid itu singkatannya? Apa? Lupa gitu pokoknya ngomong yang enggak itu loh. Boleh. Julid katanya ya. Judes lidah. Ya, bukan ya? Bukan ya? Wa akhlaqal malaikati dan akhlaknya malaikat. Akhlaknya malaikat itu terkendali. Semuanya pakai akal. Hanya akhlakul malaikat ya. Tapi semua pakai akal itu ya enggak enak ya, urip pakai akal terus itu ya. Ya harus pakai hewan-hewan gitu ya, pakai apa gitu ya. Ini. Makan itu pakai otak, ya jangan lah ya, makan kok pakai otak terus itu ya sumpah. Maksudnya makan pakai otak itu ya, semuanya harus sehat gitu tuh. Makan pakai apa? Kalau enggak nafsu, jangan dipikir enak dan tidaknya, tapi dipikir sehat atau tidak sehatnya. Itu namanya makan pakai apa? Otak ya. Tapi yang enggak bagus ya, tetap dicoba untuk gimana biar menikmati gitu ya. Biar tarwihun nafas. Karena tarwihun nafas itu juga penting ya. Tarwihun nafas. Kanjeng Nabi juga melakukan itu. Kanjeng Nabi juga yurawwihu nafsahu. Bercanda dengan cucunya ya. Bercanda dengan istrinya. Bercanda dengan sahabatnya ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetap harus menggunakan, tapi tetap kontrolnya ada di otak malaikat ya. Tetapi juga gaya hidup yang ada kaitannya dengan tadi kalau disebut al-bahaim itu dengan menggunakan nafsu, dengan diarahkan itu ya ini. Ya. Wa akhlaqu al-malaikati, akhlaknya para malaikat. Fa'amalus su'i mongko tawi pira-pira ngamal ingkang buruk. Yang ngamal buruk itu artinya yang sesuatu yang murni karena hewannya, bukan karena arahan dari akal ya. Minal akli bayane mangan. Mangan itu di sini dianggap buruk kalau hanya murni nafsu apa? Hewan. Tapi kalau dikontrol oleh akal dia menjadi ibadah. Ini kan sedang cerita tentang hewan, murni menuruti nafsu apa? Hewan. Tapi kalau ada bimbingan itu ini ya. Tidur ya, itu kalau ada bimbingan dari akal itu bisa ibadah ya. Naumus shaim ibadatun kan. Ada bimbingan akal itu semuanya jadi baik. Ini saking semangatnya terhadap riyadhah.
Fa'amalu su'i mongko te pira-pira ngamal ingkang elek minal akli sangka makan wasyurbi lan ngombe wan naumi lan turu ya. Amma ana kanjeng Nabi ya fa'anamu wa usolli. Saya itu ya salat ya tidur. Tidurnya ini. Tadi tidurnya ya ibadah. Inni ahtasibu kata Mu'adz bin Jabal ya. Inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya ini mencari ganjaran melalui tidur saya sebagaimana saya mencari ganjaran melalui bangun saya. Kata siapa? Mu'adz bin Jabal, sangat terkenal. Wan nikahi lan nikah, ya, Kanjeng Nabi menyampaikan fi bud'i ahadikum shadaqah. Mengumpuli istrinya itu adalah sedekah. Sehingga tanya sahabat ini ya kalau semuanya melalui bimbingan al-aqlu semuanya bisa menjadi ibadah. Asal malaikatnya ini, malaikat itu akal maksudnya ya. Malaikatnya itu punya peran penting ya. Main sepak bola asal melalui kontrol malaikat dia bisa menjadi sarana beribadah. Apapun yang kita lakukan. Perilakunya tidak dianggap jelek oleh syariat. Ketika melaksanakan, mendapatkan bimbingan dari malaikat. Malaikat yang ada dalam diri kita ya. Malaikat dalam diri kita itu adalah apa? Al-aqlu. Fa'amalus su'i ikum hiya yu'amalus su'i ku akhlaqul bahaimi. Biro-biro akhlaqi bahaim. Wa kadzalika a'malul ghadabi. Lan iku kaya mengkono-mengkono a'malus su'i, a'malul ghadabi utawi biro-biro ngamal ghadab. Perbuatan-perbuatan yang dasarnya adalah marah. Minadz dzarbi yaitu memukul, wal qatli membunuh, wal khusumati lan al khusumah. Debat. Tidak selamanya debat itu kemudian buruk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada jadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah yang mendapatkan bimbingan dari malaikat, bagian dari perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wal khusumati lan al khusumah al qatlu ya, ketika terjadi peperangan ada orang yang masuk surganya itu justru karena mau ikut dalam peperangan ya. Namanya siapa itu? Diajak oleh Nabi Muhammad untuk masuk Islam tidak mau. Diajak tidak mau. Ya mungkin sudah diajak sama teman-temannya di Madinah itu ya tidak mau. Yang ketika Abu Hurairah itu ngaji begini itu sama santri-santrinya bilang, ada orang itu yang masuk surga tapi nggak pernah sholat. Gitu ya. Kata Abu Hurairah sama santri-santrinya, ngaji. Tahu nggak kamu siapa itu? Orang masuk surga tapi tidak pernah sholat. Lalu santri-santrinya itu tidak tahu. Nah, diceritakan oleh Abu Hurairah. Dulu ada itu. Ada orang diajak masuk Islam itu tidak mau. Yes. Nggak pernah mau masuk Islam. Delala pas perang Uhud itu, ya pas perang Uhud itu dia datang, bahkan kalau tidak salah itu datang itu langsung pengen perang. Nanti dulu syahadat dulu. Syahadat ya kan. Setelah syahadat terus dia perang. Kalau nggak salah itu ya. Setelah perang, ditanya sama teman-temannya itu ya, ketika dia perang itu, dia terluka. Gitu ya. Ditanya sama teman-temannya, kamu kok di sini? Biasanya diajak masuk Islam nggak mau, kok malah sekarang malah ikut apa?
Perang, kamu perangnya itu karena fisabilillah apa karena membela kaummu, apa karena panas, fanatisme. Tidak, saya membela, terus mati dia. Ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, huwa min ahlil jannah. Jadi dia masuk Islam, kemudian apa? Saatnya perang Uhud, perang. Belum sempat menjalankan sholat. Belum sempat menjalankan sholat. Dia belum tahu apa-apa mungkin ya tentang Islam. Makanya Islamnya itu ketepaan adalah pas perang Uhud, terus kalah, dia terluka, terus apa? Mati. Mungkin dalam peperangan itu dia sudah membunuh orang, yang kemudian mungkin terus terbunuh ya. Berarti ada yang al-qatlu itu, tapi mendapatkan bimbingan itu bisa mengantarkan seseorang justru kepada kebaikan. Artinya di sini kuwatul ghadab secara umum dia dianggap buruk. Tapi kalau terkontrol dengan malaikat menjadi baik, ada seseorang justru masuk surga, tidak pernah menjalankan sholat, matinya karena hal-hal yang terkait dengan upaya saling bunuh-membunuh. Hiya akhlaqus sibai. Akhlaknya as-siba. Hewan buas. Wa kadzalika a'malun nafsi. Begitu juga amal-amal nafsu, hawa nafsu. Biasanya dalam bahasa lain biasanya disebut akhlaknya setan ya. Ya ini juga gitu ya. Wa hiya utawi a'malun nafsi ku al-makru menipu wal hilatu. Helah. Mengkelah. Biar ini, ada orang punya uang 70 juta. Seharusnya dia membayar zakat karena sudah sampai kepada batas nisab. Ya tahu nisab sekarang itu berapa ya? 75 apa 70 atau berapa? Sekitar itulah pokoknya ya. Nah ketika saatnya haul, dia punya itu agar menghindari diri dari zakat, sebagian hartanya diberikan istrinya. Dikurangi 5 juta. Diberikan kepada istrinya. Jadi begitu saatnya haul, uangnya sudah terkoreksi sehingga tidak ada satu nisab, sehingga tidak wajib membayar zakat. Itu namanya apa? Al-hilah. Itu. Suka melakukan khilah-khilah untuk membenarkan satu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu gaya-gaya hidup kayak gini itu gaya-gaya hidupnya siapa? Setan. Itu hal-hal yang buruk. Wal ghisyu lan ghish. Menipu, curang. Hidupnya penuh dengan kecurangan. Laisa minna man ghasyana. Gitu ya. Yang suka menipu. Wa ghairu dzalika lan liyane kabeh ya mengkono amalun nafas iku akhlaqus syayatin, akhlaknya setan. Setan itu pintar menipu, suka menipu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono mau tadi amalul aqli utawi amal akal. Allati kang hiya kang utawi amalul aqli ku ar-rahmatu iku rahmat. Wal ilmu lan ilmu, wal khairu lan kaapian, berbuat baik. Hiya utawi a'malul aqli iku akhlaqul malaikati, akhlaknya malaikat. Terbagi menjadi 4. Nah itu. Ada akhlaqul bahaim, akhlaqu as-siba, akhlaqus syayatin, dan akhlaqul malaikah. Perilaku-perilaku yang berdasarkan kalkulasinya malaikat. Menghasilkan ar-rahmah, menghasilkan apa tadi? Al-ilmu, menghasilkan apa? Al-khair. Berarti kalau kita kepingin bahagia, ya harus dibersihkan. Biar yang dominan itu adalah akhlakul
malaikat dan dapat mengontrol ketiga-tiganya. Bahkan setan itu pun perlu dikontrol. Qad aflaha man zakkaha, membersihkan. Sehingga yang dominan adalah akhlaqu al-malaikah, melahirkan rahmat, menghasilkan al-hilmu, menghasilkan al-ilmu. Bahkan yang kelihatannya tidak baik pun telah diarahkan agar menjadi baik. Hal biasa. Bagaimana caranya? Al-dinu huwa al-mujahadah. Ya, diingatkan oleh Al-Imam Ghazali dari awal. Ad-dinu huwa al-mujahadah. Termasuk kita sekarang berada di bulan Ramadan dalam rangka al-mujahadah. Ya, upayakan agar tetap fit staminanya biar mujahadahnya berjalan dengan baik. Ya, tarawihnya, puasanya ya, biar kelihatan kalau mujahadah. Puasa itu gimana caranya biar kelihatan mujahadah? Ya jangan banyak tidur. Ada itu yang tidurnya itu jam 5, bangun-bangun jam 5 juga. Nah, itu ya hilang mujahadahnya ya kan. Padahal tujuan puasa itu apa? Al-mujahadah, merasakan ini. Terbiasa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah jauh ringan daripada mujahadah zamannya Nabi Ibrahim. Ya, mujahadah Ibrahim itu apa? Di antaranya disuruh menyembelih anaknya itu biar terbiasa menjalankan perintahnya Gusti Allah. Namanya mujahadah. Kanjeng Nabi diwajibkan qumil laila illa qalila. Biar terbiasa. Membiasakan diri hidup mencocokkan dengan kehendak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk puasa. Kalau puasa aja kuat, nah gitu ya. Apalagi yang lebih ringan daripada puasa. Insya Allah lah kuat. Kalau itu perintahnya Gusti Allah. Puasa 3 bulan aja kuat. Nah enggak kuat gimana? Tidur jam 5, bangun jam 5. Ya jangan gitulah ya, nanti enggak terasa kalau kita sedang menjalankan hal yang berat ini. Sehingga kalau puasa aja kuat, apalagi garap skripsi, ya kan? Ringan lah insya Allah. Puasa aja kuat 3 bulan. Kok 3 bulan? 1 bulan. Itu. Maksudnya terbiasa gitu loh. Ya kan? Amin ya Rabbal alamin. Ya kan? Ngomong kan enak ya kan? Yang susah kan menjalankannya. Ya, tapi kan tetap kita usahakan. Apa yang kita jalankan itu karena kita omongkan dalam hati kita. Kalau hati kita tidak pernah kita omongin, ya enggak jalan-jalan. Meyakinkan hati. Membisiki. Mana tadi? Faslun, ya. Wa alam lan ngerti sapa sira anna fi jildi ibni Adam. Satu meniku ing dalam jero kulite Ibnu Adam. Dalam diri atau di asalnya yang kita ini yang tampak kan fisik, kita yang tampak itu kan kulit ya. Nah, di dalam kulit itu ada arba fi jildi ibni Adam. Kita ini tidak hanya sekedar kulit. Kalau kulit itu kamu bisa melihat ya. Ini tidak mewakili yang ada di dalam. Kulit itu tidak mewakili ya. Bisa jadi kulitnya hitam ya, tapi hatinya putih ya kan? Ada yang kulitnya putih tapi hatinya putih juga gitu. Alhamdulillah. Wa alam anna fi jildi ibni Adam
arba'ata asya, ana papat pira-pira suci-suci. Apa itu? Al-kalbah. Ana asune. Ning jero awake dhewe iki ana asune iki. Wal khinzira lan khinzir. Ada babinya. Wasyayatina lan syaitannya juga ada, wal malaka lan malaikate yono. Mari, ya kan? Siapa yang menang di antara empat ini yang kita masih makan, kita rumati. Pokoknya apa yang kita rawat itulah yang bahagia dalam tubuh kita. Kalau kita merawat kesedihan, ya sedih terus saja ya. Kalau kesedihan tidak kita rawat, ya akan hilang. Kamu sedihnya kok enggak lama, kok sudah 3 hari masih sedih? Iya ini, saya rawat. Yang satu ini, kamu kok sedih kenapa? Ya paling sehari lah, sebentar lagi hilang. Enggak saya rawat, enggak saya kasih makan, biar hilang. Sedih, ngeluh terus, itu sama dengan merawat kesedihan. Ngeluh aja, enggak selesai-selesai. Ya itu namanya merawat kesedihan. Tidak ada yang bertahan lama dalam tubuh kita selama kita tidak merawatnya. Dan tidak ada yang tidak bertahan lama kalau kita merawatnya. Apapun yang kita rawat dalam tubuh kita itu yang akan bertahan lama. Rawat yang baik-baik kita rawat. Kita punya potensi 4 ini. Punya potensi kalbun, punya potensi khinzir, punya potensi setan, punya potensi malaikat. Dan tubuh kita itu semuanya subur, untuk semuanya subur. Enggak ada yang subur sesubur tubuh kita. Subur. Kamu tanam anjing, oh subur. Kamu tanam apa? Kalbun, oh subur. Kamu tanam malaikat juga subur. Dan kita tahu persis itu, tahu persis. Sekarang tinggal kita mau nanam apa. Mari kita tanam. Yang nanam bukan saya, yang nanam itu orang tua kita. Nah itu kadang-kadang memang ditanam oleh lingkungan, ya kan? Kita enggak kepingin, tapi lingkungan kita itu kadang nanamnya itu yang ditanam itu khinzir gitu ya, kasihan ya. Makanya kalau ada anak yang tidak baik itu kadang-kadang yang salah itu yang menanam itu lingkungannya ya. Kalau ada anak tidak berbakti kepada orang tua itu kadang-kadang yang nanam itu memang tidak tahu ditanam apa gitu ya. Kadang sulit ya nanam itu. Kadang-kadang ininya loh apa? Itu loh apa mesnya apa mes itu apa sih pupuknya itu loh ya, pupuknya menanam malaikat tapi pupuknya pupuk khinzir. Insyaallah. Wal kalbu utawi kalb iku mazmumun iku den paido fi sifatihi ing dalam pira-pira sifate kalbun. Walaisa lan ora ana apa kalbun iku bimadzmumin kelawan den wadab fi suratihi ing dalam bentuke mengkono kalbun. Bentuk itu tidak boleh dicacat. Yang dicacat itu adalah sifatnya. Ya, jangan gampang-gampang untuk menuduh, mencela bentuk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Wa kadzalika asyaitanu wal malaikatu. Malaikat itu dipuji juga bukan karena bentuknya tetapi karena sifatnya ya. Dhammuhum utawi maidu nenggone asyaitan wal malaika wa madhuhum lan memuji asyaitan wal malaika iku fi sifatihim dalam sifatnya. Walaysa lan ora ana apa dzalika mengkono al-madhu wa dzamiku fi suwarihim dalam bentuk-bentuknya asyaitan wal malaika wa khalqihim dan penciptaannya. Asyaitan wal malaika.
Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono setan wal malaikat tadi al khinziru iku madzmumun iku den cela fi sifatihi dalam sifatnya khinzir. Wa laisa lan ora ana apa khinzir iku bi madzmumin kelawan den cela fi khilqatihi ing dalam penciptaane mengkono al khinzir. Dalam khilqahnya. Gitu ya. Waqad umira lan teman-teman dan perintah sapa ibnu Adam bi an yakshifa lawan arab yen to menghilangkan sapa mengkono ibnu Adam zulmal jahli ing kegelapan bodoh binuril akli kelawan cahaya akal. Untuk menjadi baik kita harus tahu dulu mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Untuk menjadi baik itu kita harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya butuh ilmu. Kepingin baik kayak apa, tapi kalau tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik ya repot ya. Maka yang pertama di antara yang sangat disarankan itu selalu adalah yakshifadzul mal jahli binuril aqli. Khaufan krono khawatir minal fitnati songko fitnah. Karena ada fitnahnya. Fitnah itu siapa? Setan. Setan itu bisa menyulap hal yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Gimana ini, tidur apa enggak ini? Kayaknya perlu tidur ini. Gitu ya. Nanti gimana kalau enggak ngaji? Ya kalau enggak tidur malah ngantuk nanti. Itu setan itu pinter dia itu. Makanya, ya kan? Kalau mau kuliah ya, kalau kita mau kuliah kan jam 7:30 ngantuk ya. Udah tidur. Paling-paling 25 menit sudah bangun kok. Gimana alarmnya dihidupkan? Enggak, kamu itu orang baik. Enggak usah alarm juga udah bangun. Nah, itu siapa? Itu yang bisik-bisik itu siapa itu? Setan, ya kan? Fitnah. Itu fitnatus syaitan. Beri cahaya akal biar setannya itu enggak ini ya, enggak dekat-dekat. Kama qala kaya ule ngendika sapa an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin illa walahu syaitanun. Tidak ora ana utawi wong siji iku maujud illa lahu kecuali illa walahu kecuali lan iku kedue mengkono ahad syaitanun utawi setan. Setiap seseorang punya setan. Wali lan iku kedue ingsun syaitanun utawi setan. Wa anna Allah lan sak temene Gusti Allah iku qad a'anani. Teman-teman bantu sapa Allah ni ing ingsun ala syaitani ing atase setan ingsun. Hatta aslama. Ya. Itu kalau di penjelasannya qadiyat. Qadiyat ya. Beliau langsung memberi kalimat seperti ini. Al-ummah mujtami'atun. Al-ummah apa? Mujtami'atun. Umat itu sepakat. Ala ismatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minasyaitani fi jismihi wa khatirihi. Itu kata qadiyah. Umat itu sepakat bahwa Nabi itu dijaga dari setan. Baik dalam fisiknya maupun di dalam hatinya. Itu dijaga, nggak bisa nggoda, karena kalau nggoda Nabi itu bahaya ya. Itu. Nah makanya saya juga tidak tahu ya, kenapa riwayatnya kok wali apa syaitanun. Kalau di dalam Sahih Muslim itu kalau tidak salah wali jinnun gitu ya. Kalimatnya kok jinnun. Saya tidak tahu apa bedanya setan dengan
jin secara pasti. Tapi kalau jin itu ada yang jin Islam, ada yang jin yang tidak Islam. Tapi saya belum pernah dengar ada ada setan apa masuk Islam. Enggak dengar saya itu masalahnya ya. Nah riwayatnya itu ada dua. Ada yang hatta aslama, ada yang hatta aslamu. Kalau hatta aslamu sehingga selamat sapa ingsun. Kalau hatta aslama sehingga masuk Islam sapa jin. Karena riwayatnya itu jin. Nah ini kok riwayatnya apa? Setan. Saya bingung ini. Hatta aslama sehingga Islam sapa setan. Maksudnya setan masuk Islam ya kan? Tapi riwayatnya itu hatta aslama itu riwayatnya al-jin. Udah, kita skip. Nanti dicari lagi riwayatnya dan perdebatan ulama di wilayah ini apa itu ya. Tapi jelas ya, yang penting kita ingin mengatakan bahwa dalam tubuh kita ini ada potensi apa? Potensi khinzir, potensi kalbun, potensi setan, potensi malaikat. Nah, ini kalau bahkan setan itu kalau dididik, potensi setannya itu kalau dididik, itu bisa masuk Islam itu. Setan yang dalam diri kita ya, bukan setan-setan yang ya iblisu itu ya, bukan ya. Bukan, tapi potensi setan yang dalam tubuh kita itu kalau kita didik, dia bisa masuk Islam. Loh, maksudnya apa itu kok bisa masuk Islam? Nah, iya. Ya kan bisa masuk Islam ya. Setan itu pekerjaannya apa? Nipu ya. Kita kan kadang-kadang di satu saat kan butuh nipu ya. Kalau pas perang, al-harbu khid'ah. Nah, kita perlu mendatangkan model gayanya siapa? Setan, tapi setan yang sudah diislamkan. Nah, gitu. Ya mungkin gitu maksudnya ya. Kalau di Jogja itu kira-kira Nyi Roro Kidulnya sudah berjilbab lah. Jadi ini memang cerita tentang hal-hal yang luar biasa, mendidik nafsu-nafsu itu, potensi-potensi itu kita didik, sehingga menjadi potensi-potensi baik. Tidak pernah marah. Sekali marah pun marah yang telah terdidik sehingga mendapatkan bimbingan malaikat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tadi, dididik tadi itu ya. Mendapatkan sinaran akal asyahwatu tawi syahwat wal ghadhabu lan ghadhab. Yang bagi sayuk jawaban yakuna arbin ta'unu abu asyahwat wal ghadab iku tahta yadil aqli. Di bawah kendali akal. Fala yaf'ala. Mongko orang lakoni apa asyahwat wal ghadab syai'an ing suwiji-wiji illa bi amrihi kecuali kelawan perintahe ya. Tapi itu tadi ya catatan saya itu ya. Kadang-kadang kita itu perlu akal terus itu ya, urip itu kaku ya. Ya tadi itu. Pernah itu ada orang itu enggak mau makan gitu ya karena kan lagi sakit atau apa gitu ya. Langsung saya vonis. Kamu itu kalau makan pakai akal. Enggak ada nafsu, udah pokoknya pakai akal, hus. Tapi kayaknya itu tidak bagus ya. Ditawarin lah yang menyenangkan ya, kalau ada orang sakit gitu ya, jangan diomongin gitu ya. Tapi saya dalam hidup saya pernah kayak gitu itu. Kalau makan itu pakai akal, tapi terus kasihan, seloro, dipaksa-paksa. Ya, ditanya, kamu pengen apa ya? Ini. Ya ada ininya, tapi ada seninya gitu loh, ada seninya.
gitu ya. Jadi bukan kok terus melulu akal gitu ya, tapi tanya ini pingin apa, nah, kan gitu ya. Itu semoga membantu akal gitu ya. Jadi akal itu cara kerjanya itu perlu ada seninya gitu loh, mungkin ya, tapi ya enggak tahu ya. Fa in fa'ala dzalika, mongko lamun nglakoni sapa mengkono wong, dzalika ing mengkono tadi, semuanya di bawah kendali akal, malaikat, yang dominan, yang menang di antara empat itu adalah malaikat. Sahha mengko sah lau kedhe wong apa husnul akhlaq. Apike pira-pira akhlak. Wa yautawi mengkono husnul akhlaq iku sifatul malaikati, iku sifate malaikat. Wa yautawi sifate malaikat iku badrus sa'adati, bibit kebahagiaan. Kita tanam, kita rawat, maka akan melahirkan kebahagiaan. Pastikan itu. Itu adalah kunci kebahagiaan. Itu. Masa iya? Iya, sudahlah. Kalau menuruti perut, itu bahagianya 1 hari, 2 hari, gitu aja. Tapi kalau kepengen bahagia yang abadi, kebahagiaan yang kontinu, tidak lekang waktu, kapanpun bisa bahagia, yaitu modalnya itu. Kalau nurutin apalagi ghadab, langsung pukul das-des, hari ini mungkin puas, bahagia ya, tapi ada satu waktu di mana dia akan menyesal. Ya Allah, dulu kenapa ya saya memukul, orang yang saya pukul itu di mana ya? Saya kepingin minta maaf. Gitu. Gitu. Banyak orang yang hidupnya itu bingung karena dihantui masa lalu. Penuh dengan tanaman-tanaman yang tidak baik. Wa in amila lamun nglakoni wong bi khilafi dzalika kelawan saliyane kabeh fa khodama mongko menjadi khodim, melayani sapa wong asyahwata ing syahwat. Syahwatnya dilayani. Syahwat apapun. Ada syahwat perut, ada syahwat biologis, ada syahwat pokoknya ya kan. Semuanya dilayani. Wal ghadaba lan ghadab, dia juga melayani ghadab. Preman kelas tinggi ini. Ghadabnya Masya Allah. Mau uring-uring kabeh diuring-uringi. Kesenggol sidik. Oh, ya kan kayak di karaoke-karaoke itu. Kesenggol sidik, oh iso bermasalah. Pastikan itu hidupnya enggak akan bahagia itu. Enggak bahagia. Hidupnya tidak normal. Nuruti cinta terhadap dunia, oh korupsi. Pastikan dia enggak akan bahagia. Ada masanya dia akan menyesal. Kenapa saya dulu kok begitu? Terus piye iki? Sahha mongko sah lahu kedhe wong apa al akhlaq al qabihatu. Akhlak yang buruk wa yautawi al akhlaq al qabihah iku sifatus syayatini, itu adalah sifatnya pira-pira setan. Wa yautawi sifatus syayatin iku badrus saqai, bibit kaciloko, kebalikan dari bahagia. Faya tabayyanu mongko dadi nyata lahu kedue wong fi naumihi dalam tidurnya. Kanahu kaya-kaya sak temene wong iku qaimun ngadeg masdudul wasati, diikat tengahnya. Yakhdumu ngladeni sapa wong al-kalba ing asu wal khinzira lan celing, gitu ya. Kalau nulis celeng setelah C-nya itu ada ya-nya ya, bukan jim la ya ain. Nanti bacanya wal khinzira lan celing.
Bukan celing, itu apa? Celeng. Gitu. Suatu saat ketika dia dalam keadaan sedih, ya, dia akan bermimpi dalam tidurnya ketika dia kesadarannya itu tumbuh. Kesadaran, bawah sadarnya maksudnya ya. Dia akan mimpi melihat dirinya seakan-akan perutnya diikat, dicekeli karo asu karo napa? Celeng, celing. Bukan celeng yang menjadi pembantu dia, tapi dia yang menjadi pembantunya celeng. Wa kana lan ono pemathaluhu perumpamaane iki iku kamathali rajulin muslimin kaya perumpamaane wong lanang muslimin ingkang muslim yakhudhu mengambil nyekel sapa rajulun muslim rijalan ing pira-pira wong lanang muslimin ingkang Islam yahbisuhum menjara utawa ngeker sapa iki rajulun muslim hum ing rijalan muslimin dikeker inda kafirina ing dalam sandingi pira-pira wong kafir. Ini kata Imam Ghazali ini. Perumpamaannya itu adalah yang seharusnya itu orang kafir, orang tidak baik-baik yang menjadi budaknya apa? Orang muslim. Tapi ini malah kebalik. Yang muslim menjadi budaknya yang kafir. Seharusnya yang tidak baik itu syahwat, ghadab, setan itu menjadi khodimnya akal. Karena akallah yang baik-baik ya. Tapi malah kebalikan. Akalnya itu dicewekel, diikat, dikongkon ngelayani. Ini. Akal golekno, kowe sing iso mikir. Aku tak meneng ae wetengku buta apa iki. Akal nek dikongkon mikir ngono iku iso dene. Akal, nah, saya butuh perempuan 17. Ya kan? Kan kalau itu nggak bisa berpikir bagaimana mendapatkan perempuan 17. Yang bisa berpikir adalah akal. Akalnya diperintah mau aja, wong udah dikendalikan oleh ini. Oleh nafsunya. Fakaifa mongko kaya apa yakunu ana apa haluka tingkah sira yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Idza habasta nalikane menjara sapa sira al malaka ing malaikat wa huwa utai malaikat iku al aqlu akal tahta yati syahwati ing dalam di bawah kendalinya apa? Syahwat wal ghadabi lan muring-muring. Wa huma utawi asyahwa wal ghadab iku al kalbu asu wal khinziri lan celeng. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat karena telah menjadikan yang baik menjadi khadimnya yang buruk. Oh, ditanya nanti. Ditanya mungkin katanya Imam Ghazali ini. Wahai manusia, kamu dulu saya kasih apa namanya? Ini tentara-tentara. Kamu bolak-balik. Seharusnya ini yang jadi pelayannya ini. Kamu balik ini yang jadi pelayannya ini. Ya, seperti dalam film-film. Film-film itu kan ya penjahat-penjahat itu kan canggih-canggih ya. Nah, punya keinginan buruk, otaknya cerdas. Oh, Masya Allah. Faslun utawi iki iku fasal. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Anal insana ing sak temene menungso.
Iku fi surati Adam, iku ing dalam bentuke ibnu fi surati ibni Adam, iku ing dalam bentuke ibnu Adam. Al yauma ing dalam saiki. Sekarang manusia itu dalam bentuk ibnu Adam. Wa ghadan ing dalam sesuk tangkashifu dadi kebuka lahu kedue mengkono al insan apa al maani biro-biro makna. Fatakunu mongko ono apa aswaru pira-pira bentuk iku fi maknal ma'ani. Gitu ya. Ing dalem maknane pira makna. Kalau sekarang itu yang makna itu berbentuk, nanti kalau di hari kiamat itu yang bentuk bermakna. Itu ya. Ya itu enggak tahu Imam Ghazali itu mungkin sedang inilah ya. Nggak tahu, Imam Ghazali itu sedang apa ini ya? Sedang memperlihatkan gaya pandang. Orang sekarang itu ya mungkin ya kita husnudzon maksudnya ya, memahami dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan Imam Ghazali ini. Karena kalau tidak ya nanti bisa salah kita terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Imam apa? Ghazali. Kita mencoba untuk memaknai sebaik-baiknya. Fa'amma alladhi ghalaba 'alaihi al-ghadabu. Jadi kalau kan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat fisikmu tetapi melihat hatimu. Ya itu kira-kira kita memahami dari Al-Imam Al-Ghazali itu. Nah, kalau di dunia ini kan kita tidak bisa melihat yang di dalam, tapi kita bisa melihatnya yang apa? Di luar. Sehingga segala apa, potensi apapun yang ada dalam diri kita itu yang kita lihat itu ya bentuknya ya kayak kita ini. Si A yang baik itu bentuknya ya tetap gitu. Kalau 4 hari lagi dia menjadi orang buruk, ya bentuknya itu, ya itu. Itu ya. Si A atau ini ya, siapapun lah. Pokoknya yang kita lihat itu ya bentuknya ini. Saya itu yang kamu lihat ya ini. Kalau saya jelek ya begini, kalau baik ya begini, tampilannya ya seperti ini. Nah, nanti kalau pada hari kiamat, itu yang dilihat itu bukan fisik lagi, yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam. Yang dilihat bukan fisik saya, tapi akhlak saya. Sehingga yang terlihat nanti pada hari kiamat itu tidak lagi fisik. Yang terlihat itu adalah maknanya. Jadi kalau misalnya dia itu di dunianya itu yang dominan itu adalah anjingnya, potensi anjingnya, itu nanti pada hari kiamat itu bentuknya ya bentuk anjing. Oh ya enggak, saya kok ya. Imam Ghazali mungkin tidak bermaksud kok terus wong itu bentuknya ono anjing. Sisi bentuknya enggak ya, tapi sudut pandangnya itu karena sudut pandang apa? Yang dilihat itu tidak lagi fisiknya, tetapi akhlaknya, ya kan? Sehingga kalau orang jelek itu walaupun fisiknya kayak gitu, itu orang mandang itu bentuknya sudah bentuk apa? Anjing gitu loh. Karena kalau memaknai apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu apa adanya itu ya kita tidak tahu. Masa sih anggar wong elek senengane mangan engko nang akhirat bentuknya jadi anjing. Engko nek anjing itu bukan bukan mangan ya. Nek mangan itu bentuk apa? Khinzir, tapi nek murang-muring ngalor ngidul murang-muring itu nanti di akhirat bentuknya jadi ini anjing. Kalau makan bentuknya babi gitu ya. Mungkin tidak segitunya ya mungkin ya.
Itu ya mungkin. Fa'ammal ladzi mongko ana penutawi perkara wong atau wong ghalaba ingkang menang dominan ali ing atase man apa al-ghadabu muring-muring fayakum mongko jumeneng sapa ladzi besok pada hari kiamat fi suratil kalbi ing dalam bentuk anjing. Wa amal ladzi ghalaba ingkang dominan ali ing atase alladzi apa syahwatu fayakum mongko iku jumeneng sapa ladzi fi suratil khinziri. Li'anna suwara karena saat temene bentuk iku tabiatun mengikuti lil ma'ani marang pira-pira makna. Pada hari kiamat itu yang dilihat itu adalah makna, karena itu bentuk mengikuti makna. Kalau di dunia makna mengikuti bentuknya. Walaupun nakal kayak apa, ya kalau itu bentuknya begitu. Walaupun pinter kayak apa, ya bentuknya itu. Berarti kalau di dunia itu makna membentuk, tapi kalau di akhirat itu bentuk memakna. Ya, tapi itu ya harus dipahami tidak dalam artinya ini tadi, tapi sudut pandang. Ya. Jadi tidak kok terus besok dino kiamat iku wong nek gak bentuk anjing ya bentuk celeng. Ya no ya ora ono. Kan itu kan ya barang gaib itu kan perlu dalil kalau gitu. Wa inna ma yubsiru angin pamasinin delok sapa annaimu wong sing turu fi naumihi ing dalam turune mengkono annaim. Ma ing perkara sahha ingkang sah apa ma. Fi batinihi ing dalam batine mengkono annaim. Orang yang tidur itu yang dilihat sesuai dengan apa yang ada di batin. Kalau batinnya baik, mimpinya akan baik. Kalau hatinya tidak baik, mimpinya juga biasanya tidak baik. Ya, makanya kalau kita tidur biasanya disuruh untuk wudu gitu ya, biar jadi orang baik, nanti mimpinya juga baik gitu. Wa inna ma arafta lan angin pamestine ngerti sapa sira annal insana ing sak temene menungso fi batinihi ing dalam batine mengkono al insan iku hadil arba'atu iki papat. Fayajibu mengko wajib apa an yuraqi arep ento nginjen-nginjen mengawasi dengan sungguh-sungguh sapa al insan harakatihi ing geraknya al insan wasakanatihi dan diamnya al insan. Diawasi terus gerak dan diamnya agar yang dominan adalah malaikat. Wa ya'rifalan ngerti sapa insan diawasi sehingga dia tahu min ayyil arba'ati iku sangka endine papat huwa utawi al insan. Fa inna sifatihi mongko sak temene pira-pira sifati al insan iku tahsulu hasil apa sifati fi qalbihi ing dalam atine al insan. Watabqa dan langgeng lan tetep apa mengkono sifat mahu sertane al insan ila yaumil kiamat itu maka marang dina kiamat. Sifat yang kita pupuk di dalam dunia akan menyertai kita hingga pada hari kiamat. Wa in baqiya lamun tersisa min jumlatil baqiyatis salihah sangka jumlahi al baqiyat as-salihah yang tersisa yang baik-baik. Maksudnya akhlak yang sing apik-apik tersisa apa syai'un suci-suci fahuwa mengkota syai' iku badrus sa'adati iku bibit kebaikan. Bibit kebahagiaan. Wa in baqiya lamun tersisa mahu sertane mengkono el insan apa ghairu dzalika saliyane mengkono al baqiyat as-salihat fahuwa mongko utahe mengkono ghairu dzalik iku badrus syaqai iku bibit cilaka. Wa ibnu Adam utawi ibnu Adam maksudnya kita berusaha lah ya agar yang tersisa dalam hati kita, dalam batin kita ini adalah yang baik-baik dan itu yang akan menyertai kita pada hari kiamat. Wa ibnu Adam iku la yanfaku, ora terpisah apa ibnu Adam. Wa la yanfasilu lan tegese ya ora pisah apa ibnu Adam an harakatin saking gerak wa sukunin lan diam. Wa qalbuhu utawi atine mengkono al insan iku mithlu zujaji iku kaya kaca. Kaya beling zujaj.
Wa akhlaqus su'i utawi pira-pira moral sing elek iku kadukhoni kaya keluk wa dzulmati dan kegelapan. Fa in wasala mengko lamun temeka ilaihi marang qalbihi apa zalika mengkono dukhon azlama mengko dadi peteng ali ngatasi qalbihi apa tariqus sa'adati dalan kebahagiaan. Karena gelap hatinya gelap. Wa akhlaqul hasani lan utawi pira-pira akhlak ingkang apik iku kan nuri kaya cahaya wa dhaui dan sinar. Ya padha ae ka dhaui wa dhaui kan nuri kaya cahaya wa dhaui lan tegese ya cahaya. Fa idza wasala mengko nalikane temeka apa an-nur ilal qalbi marang ati tahharahu mengko membersihkan apa mengkono an-nur wa dhauhu ing mengkono al-qalbu min zulmil ma'asi. Min zulmil ma'asi sangka zulmun apa zulamun min zulami al ma'asi gitu ya sangka pira-pira kegelapane pira-pira maksiat. Kama qala kaya uli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atbi'is sayyi'ata ngetut mbureni sapa sira as-sayyi'ata sing elek al hasanata ing sing apik. Ngetut mbureni itu mengikutkan kebaikan setelah menjalankan kejelekan. Ya. Habis melakukan kejelekan apa segera diikuti dengan kebaikan. Gitu ya. Habis membuang sampah sembarangan langsung diambil, dimasukkan ke dalam sampah. Itu namanya atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Habis apalagi ngerasani, segera wudu. Kamu gak habis wudu, kenapa habis ngerasani? Subhanallah. Ini calon malaikat. Ya, itu namanya adbi'il as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha, mengkombusek apa hasanah ha ing sayyi'ah. Gelapnya segera hilang karena setiap kebaikan itu membawa cahaya. Dan itu konsep itu bisa dilakukan kemana-mana. Gitu ya. Salah kepada Gusti Allah, segera untuk istighfar, langsung hilang. Ya. Salah kepada temannya, langsung baiki, langsung. Kalau hanya minta maaf itu kadang-kadang belum inlego. Gitu. Habis koncone ya kan digodho rodok mangkel, rodok purik, gampang. Tokono cilok. Tokono bakso ya. Tokono apa terus maaf. Nah, maafnya itu sambil bawa bakso gitu, maaf tok. Maaf ya, ya aja to ya, maaf ki ya nggawa apa? Bakso. Wa'ad bi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ya. Pegang ini ya. Nanti kalau punya pasangan purik, bawakan bakso. Selesai insyaallah. Amin ya rabbal. Jangan hanya minta maaf, bawakan apa? Bakso. Wa'ad bi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Wal qalbu tawi'ati iku imma mudhi'un ana kalane bersinar au mudlimun atau gelap. Wala yanjulan ora slamet sapa ilaman kecuali wong ata ingkang sowan sapa man Allah ing Gusti Allah bi qalbin kelawan ati salimin ingkang slamet. Gitu. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Faslun wa'lam lan ngerti sapa sira anna syahwata ing sak temene syahwat wal ghadab lan muring-muring. Allataini kang fil bahaimi kang tetep ing dalem bahimah.
iku ju'ilata den dadekaken apa asyahwa wal ghadab aidon halimane fi ibni adam ing dalam ibnu adam. Walakinnahu tetapine ibnu adam iku utiyatin paringi ibnu adam syai'an ing suwi-wiji akhara ingkang weneh. Ziyadatan krana nambahi alaiha itu ya. Ziyadatan krana nambahi alaiha ing atase mengkono ya ditambahi alaiha ing atase mengkono sifat-sifat tadi. Kenapa kok ditambahkan satu ini ditambahkan ke sifat bahayyam? Jadi kan dia dikasih syahwat dan ghadab. Tetapi manusia juga diberi sesuatu yang menjadi tambahan alaiha ing atase sifat syahwat lan apa? Ghadab. Tujuannya apa? Lisyarofi krana kanggo mulyakaken wal kamali lan nyempurnaaken. Wa bidzalika lan kelawan tambani kita suluh hasil lahu kedue mengkono al insan atau ibnu adam apa ma'rifatullahi apa ma'rifat marang Gusti Allah. Wa jumlati ajaibi sun'ihi dengan akal itu dia tahu jumlah atau pirang-pirang keajaiban ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa jenenge gawok-gawoknoe penciptaan Allah. Wa bihi lan kelawan akal yukhallisu membersihkan sapa ibnu Adam nafsahu ing dirinya ibnu Adam min yati syahwati sangka kekuasaan syahwat wal ghadabi lan muring-muring. Muring-muring itu kita gunakan bukan menguasai. Sehingga bisa kita kontrol. Itu luar biasa itu kalau kita bisa mengontrol itu ya. Makan bisa dikontrol, muring-muring bisa dikontrol. Bahkan kalau sudah kontrolnya itu tingkat tinggi, muring-muring itu bisa janjian. Besok kamu datang ke sini, ada apa? Mau saya uring-uringi. Itu bisa itu. Hari ini sebetulnya pengen, tapi saya pindah muring-muringnya besok saja. Itu bisa itu. Terkontrol itu. Begitu besok datang diuring-uringi. Kamu salah. Gitu. 1 jam kemudian bilang, sekarang saya sudah tidak muring-muring lagi. Bisa ya kan, karena terkontrol. Muring-muringnya itu terkontrol. Bisa gitu ya. Kalau orang sudah bisa. Luar biasa itu. Tapi kalau tidak terkontrol, aku jane gak pengen muring-muring. Wis tak wudoni isek muring-muring. Turu tangi turu isek muring. Ono sing ngene iki ono wong akeh ya. Wa tahsululan hasilau kedua ngapa sifatul malaikati bira-bira sifate malaikat. Wa bidzalika lan walidzalika lan krana arae mengkono iki mau dia tahsululahu sifatul malaika yadfaru memegang sapa wong. Memegang itu artinya mengontrol sapa wong bisibai kelawan sifat hewan buas wal bahaimi lan sifat hewan bahimah. Dipegang, dikontrol. Wa tasiru lan dadi apa sibak lan bahim kulluha ya sekabehane as-sibak wal bahaim iku musakharatan iku ditundukkan lahu kedua wong. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala wa sakhkhara lakum ma fis samawati. Lan nundukna Allah lakum kedue sira kabeh mak perkara fis samawati wa ma fil ardi jami'an halis kabehane. Faslun fi ajaibil qalbi ing dalam pira-pira gawok-gawokno ati. Hal-hal yang sangat mengagumkan di dalam hati kita. Hati kita ini banyak hal-hal yang mengagumkan ini. I'lam ngerti sapa sira anna lil qalbi sak temen ikut ati babaine ana 2 pintu lil ulumi kedue pira-pira ilmu. Wahidun utawi sing siji kulil ahlami kedue mimpi. Wa tsani utawi sing kepindho iku li ilmil yaqdhati.
kedua ilmu yang kita hadirkan, yang kita miliki saat sadar. Ilmu yaqظah. Wa huwa utai mengkono ilmu yaqظah. Yaqظah ya, tulisannya harokatnya di sini. Iku al-babu pintu az-zahiru ingkang zahir ilal khariji. Menuju ke dunia luar. Jendela untuk melihat dunia luar itu ilmu apa? Al-yaqظah. Kalau kita masih sadar begini, ya, itu pintunya terbuka untuk melihat dunia luar. Ini namanya dunia luar, dunia fisik ini. Nah, kalau kita sadar ini, terbuka semuanya. Ya. Mau melihat matahari bisa, mau melihat laut bisa, namanya ilmul yaqظah. Hal-hal yang sifatnya fisik, kita bisa melihat. Fa inna ma mangkulamun turu sapa wong, sekarang kalau dia tidur, indera kita sudah tidak lagi berfungsi karena tidur ya. Ghulliqa mongko ditutup apa babul hawasi. Apa pintu indera. Kalau kita tidur itu indera kita tidak berjalan. Tidak bisa. Enggak bisa melihat, ya kan? Enggak bisa, pokoknya tertutup lah. Fayuftahu mongko den buang, kok dibuang, dibuka lahu kedue wong apa babul batin apa bab pintu, bab batin. Maka ilmu batin akan muncul. Pintu batin akan muncul. Wa yukshafu lan den buka lahu kedue mengkono an-naim orang yang tidur apa ghaibun sesuatu yang gaib. Min alamil malakuti sangka alam malakut. Kerajaan batin. Kerajaan Gusti Allah yang gaib, yang tidak kelihatan. Mulkun itu kerajaan, malakut itu kerajaan. Kalau kerajaan yang kecil namanya mulkun. Kalau yang besar namanya apa? Malakut. Kalau dalam ilmu nahwunya itu ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Kalau mulkun itu hanya 3 huruf, maka ya maknanya mulkun biasa. Tapi kalau malakut itu ketambahan apa? Wawu dan tak menunjukkan kerajaan yang lebih agung daripada kerajaan fisik ini. Malakut. Mata kita, indera kita ini untuk melihat mulkunnya Gusti Allah. Tapi batin kita itu untuk melihat kerajaan batinnya Gusti Allah. Mata kita, indera kita untuk melihat kerajaan fisiknya Allah. Nah, kalau kita melek begini, batin kita itu tidak hidup. Ya, mungkin kalau orang yang top bisa hidup ya. Tapi secara umum manusia batinnya sedang tidur. Tapi kalau kita tidur, batinnya sedang terjaga. Kita masuk kepada dunia yang lain. Maka kita bisa mimpi, bisa apa. Karena kita sekarang manusia batin. Dan alamnya juga alam batin. Salah satu ilmu yang sulit itu terus terang ilmu tentang mimpi. Nah ini sedang bicara Imam Ghazali, ilmu mimpi versinya Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini banyak digunakan oleh orang-orang sufi, orang apa, itu menggunakan seperti ini. Ya, tapi kenyataannya seperti apa ya? Wallahu a'lam. Gitu. Wa minal lauhil mahfuzi. Dan alam gaib dari lauhul mahfud. Fayakunu mongko ono apa mimpi iku mislat dhaui. Iku seperti cahaya. Wa rubbama ihtaja lan kadang-kadang butuh apa kasruhu, apa membuka nenggone mimpi. Butuh ila syai'in marang suwi-wiji min ta'biril ahlami. Sangka takbirul ahlam. Tafsir mimpi. Mimpi kita itu kadang-kadang jelas sekali. Mimpi besok orang tuanya datang, orang tuanya datang beneran. Ada itu yang mimpi jelas begitu itu ada. Tapi ada yang mimpi itu tidak jelas sehingga butuh tafsir mimpi.
mimpi, ya kan? Kejeduk lawang, apa iki ya? Apa ya artinya? Nah, itu. Ya ndak, ya tanya aja yang ahli tafsir mimpi. Tapi ada yang jelas. Kanjeng Nabi itu awal-awal kenabian mimpinya mislu falakis subh. Saking jelasnya Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi ketemu dengan malaikat Jibril itu kan didahului dengan mimpi. Dan mimpinya Kanjeng Nabi itu mithla falakis subhi. Saking jelasnya. Ono hati-hati. Sampai duwe mimpi kaya ngene, oh medeni. Ya kan bayangno ya, sampeyan sedina iki malam ini kita mimpi. Wong tuaku teko, sesuk teko temenanan, ya kan? Kalau sekali kan paling ngomong gini, paling iki ketepaan iki, ya kan? Sesuk ngimpi. Ya kan? Koncone mulai ujuk-ujuk pamit mulai tenan. Awak dhewe kan wis mulai bingung ya, iki apa cah aku cah. Angger mimpi kok bener ya kan? Sesuk ngimpi meneh. Ya kan? Aku mimpi sesuk jam 7 kudanan. Terang, bareng jam 7 dadak udan. Mesti sampai wis mulai bingung ya kan? Aku iki ana apa iki? Nyenang ini ya kan? Ana apa aku iki ngono. Kanjeng Nabi itu juga begitu. Nabi juga begitu. Nah, ada mimpi itu yang memang enggak perlu apa namanya? Tafsir. Memang jelas. Cetha wala-wala. Apa yang diimpikan itu terjadi betulan. Aku mimpi koncoku kok loro. Loro tenan panjene. Mbok telepon lagi apa? Aku sedang sakit. Itu mimpinya orang hebat. Ya. Itu. Bagian dari kenabian, kata Kanjeng Nabi. Lam yabqa minan nubuwah illal mubasysyirah. Ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jangan dikira mimpi orang mukmin itu biasa-biasa saja. Lah kok mimpi saya biasa-biasa saja? Ya kamu memang biasa-biasa saja, ya kan? Bukan manusia spesial, ya kan? Bukan manusia spesial. Tapi manusia yang spesial, mimpinya luar biasa. Wa amma ma kim fayakunu misla ad-dha'i wa rubbama ihtaja kashu ila syai'in min tahbiril ahlam. Wa amma ma napun uta perkara kana kang ana apa ma iku minadh dhahiri sangka zahir, ilmu yang zahir yang kita ketahui, kita lihat saat kita terjaga. Fayadhunnu mongko nyono sapa annasu menungso annabihi saat meniku kelawan mengkono makana minadh dhahir al yaqdhata. Bangun. Terjaga. Orang mengira terjaga itu ya karena kita bangun gitu ya, tapi hakikatnya ya tidak begitu sebetulnya. Wa annal yaqdhata lan saat temene yaqdhah terjaga seperti ini ku aula luweh utama luweh berat bil ma'rifati kelawan ma'rifat. Ma'a annahu sertane saat temene kelakuan iku layu besaru ora den lihat fil yaqdhati ing dalam yaqdhah. Dalam keadaan terjaga posyai'un suci-suci min alamil ghaibi dari alam gaib. Wa mau tabarqara yubsaru ingkang den tingali apa ma bainan naumi ing dalam antarané tidur wal yaqadhati lan yaqadhah iku aula utama bil ma'rifati kelawan den kaweruhi mimma sangka perkara yubsaru ingkang den tingali apa min tariqil hawasi sangka jalan al hawas. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, dan ini tidak hanya Imam Ghazali ya, kita itu manusia fisik, zahir, dan kita melihat yang zahir, kita juga manusia apa? Batin, juga melihat yang batin. Gitu loh. Jadi kita melihat zahir, kita melihat apa? Batin. Kalau kita terjaga, yang kita lihat yang
zahir, kalau kita tidur, gantian yang kita lihat adalah yang batin. Benar dan tidaknya, benar dan apa? Tidaknya yang kita lihat dalam batin itu sesuai dengan bening dan tidaknya hatinya. Semakin hati itu bening, maka akan semakin terlihat. Karena hati itu adalah cermin. Dia memantulkan kenyataan yang di luar dirinya. Kalau hatinya itu bening, maka yang terlihat juga bening. Kalau hatinya itu tidak bening, dienggo ngilu wis ora kenek ya. Gambare mbok bentuk apa iku ya? Ana sing isih bersinar tapi kayak cermin sing nenggone suwi nenggone kamar mandi gak digenti. Ngene ya, rupane wis. Terus nek dingungi lho iki wajah sapa iki dadi ngene iki. Malah ketok mok pipine siji templok cilik ya kan. Iki ya nek turu ya ngimpine ya ndelok ya gak sempurna. Lah kok ulama-ulama itu kok bisa melihat dengan sempurna karena bening. Karena apa? Karena bening. Yang bening itu pun tidak semuanya jelas. Kadang-kadang butuh tafsir apa? Mimpi. Itulah. Kenapa kok butuh tafsir mimpi? Karena manusia itu meski terjaga, meski tidur, kan kemarin ya ada otak manusia itu ada namanya otak khoyal, ya ada apalah ada lagi, ya zakiroh, ada khoyal, ada hifdzun, nah, ya. Nah otak manusia kita hidup itu kan dengan apa? Otak ya, dengan otak ya, gitu kan. Yang merekam semua gambar itu namanya khoyal. Namanya apa? Khoyal, ya. Kita itu yang bisa merekam otak kita itu khoyal. Ini gelas, begitu kita lihat langsung masuk khoyal. Ini langsung masuk khoyal. Imam Ghazali menyebutnya an-naqib. Karena dia berada di depan sendiri. Begitu apa? Namanya nakib. Manusia itu kalau mimpi, agar bisa kita pahami, itu juga dimasukkan ke dalam otak. Celakanya, otak kita itu nggak kenal batin. Kenalnya itu apa? Yang fisik. Sehingga yang batin itu kalau hatinya itu mimpi itu ketemu apa itu dimasukkan ke dalam otak. Itu berupa gambar yang pernah dilihat. Gambar yang pernah dilihat. Misalnya ngimpi, sebetulnya di hati itu bilangnya apa gitu ya. Tapi diterima otak itu, apa ya kok gitu. Itu dia nggak kenal terus akhirnya membentuk manusia. Terus membentuk apalagi. Nah, karena itulah perlu yang namanya tafsir apa? Mimpi. Jadi hal yang diterima dalam batin kita, kemudian diarahkan ke dalam otak kita, yang menerima otak kita itu namanya otak apa? Khoyal. Dan setiap transfer gambar apapun yang masuk dalam otak kita itu ketika di khoyal, itu pasti telah ditipu bentuknya dalam bentuk yang telah dikenal oleh khoyal. Sehingga perlu tafsir apa? Mimpi. Tapi ya gitu itu ya wallahu a'lam. Yes. Mimpi itu salah satu rahasia. Faslun wa tahtajulan butuh sapa sira an ta'rifa ing arep ento ngerti sapa sira fi dimni dzalika ing dalem jerone mengkono-mengkono penjelasan kabeh iku mau. Bahwa orang itu punya dua kehidupan, kehidupan zahir dan kehidupan apa? Batin. Zahir itu ketika kita terjaga, batin ketika kita apa? Tertidur. Batin kita itu punya inderanya tersendiri, ininya juga ketika kita terjaga juga punya inderanya tersendiri dan ketika kita tidur
mau melihat yang batin, indera kita adalah apa? Hati. Maka harus kita ketahui ini, annal qalba saat temani hati iku mithlul mir'ati, seperti cermin. Semakin bening, semakin memantulkan gambar yang bening. Semakin tidak bening, gambarnya juga semakin kacau. Burem, gambarnya ya napa? Burem. Wallauhal mahfudz lan saat temani lauhul mahfudz iku mithlul mir'ati, itu juga seperti cermin. Aidon halimane. Lianna fihi karena saat temani iku ing dalam al-lauhul mahfudz surata kulli mawjudin, ana gambare setiap yang wujud. Wa idza qabalta lan ing dalam nalikane ngadep, wa idza qabalat atau wa idza qabalta gitu aja, nalikane ngadepaken sapa sira al-mir'ata ing mir'ah bi mir'atin kelawan mir'ah, kelawan cermin ukhra ingkang weneh, halat mongko manggon apa suwaruma apa pira-pira gambare perkara fi ihdahuma kang ing dalam salah satunya mir'aten fil ukhra ing dalam cermin yang lain. Ada dua cermin kamu hadap-hadapkan, gambar yang ada di cermin satu juga pasti tercetak dalam gambar yang lain. Di alam gaib itu, kalau hati kita itu bersih, tiba-tiba menghadap kemana, nah gitu ya, langsung terterima dalam hati kita. Kalau hatinya apa? Bersih. Kadzalika kaya mengkono-mengkono qabalta al-mar'ah al-mir'ah bimir'atin tadi tadharu pertelo. Apa suwaruma apa pira-pira gambare perkara fil lauhil mahfudz ing dalam lauhil mahfudz pertelo atau kelihatan ilal qalbi marang ati idza kana nalikane ana apa al qalbi kufari kon iku kosong min syahawatid dunya sanga pira-pira syahwat dunya. Fa in kana mungko lamun ana apa mengkono al qalbu masghulan iku sibuk biha kelawan syahawatid dunya, karena mengkono apa alamul malakuti apa alamul malakut, ya tadi ya, malakut alam batin tadi gaib. Mahjuban iku den alang-alangi anhu sangka mengkono al-qalbu. Wa in kana lan sanajan ana sapa mengkono wong fi halin naumi ing dalam saat turu iku farigon kosong min ala ikil hawasi. Sangka biro-biro keterkaitan indra. Wa in kana fi halin naumi. Ngoten nggih, lamun ana ngoten nggih. Wa in kana lamun ana sapa wong fi halin naumi dalam saat tiru iku farigon iku kosong. Min ala ikil hawasi sangka pira-pira kaitan-kaitan indra tola. Mongko munggah. Mongko muncul. Apa sing muncul? Jawa tola'a mongko mirsani ngoten nggih. Tola'a mongko mirsani apa mengkono wong mirsani jawahira alamil malakut ing pira-pira jauhare alamul malakut. Fadhahara mongko pertelo fihi ing dalem mengkono an-naim utawa ing dalem atine wong sing turu apa ba'du suwari sebagian pira-pira gambar allati kang fil lauhil mahfudz kang ing dalam lauhul mahfudz. Hatinya itu kalau menghadap ke lauhul mahfudz itu bisa terpantul sebagian gambar yang ada di lauhul mahfudz dan dia menjadi tahu. Karena segala sesuatu itu ada catatannya di dalam lauhul mahfudz. Karena itu mimpinya seseorang itu bisa jadi benar kalau hatinya itu apa? Bening. Makanya para wali-wali itu kadang-kadang berdasarkan mimpi ya. Tapi kalau kita jangan lah ya. Jangan-jangan itu ini. Ya karena mimpi itu kan macam-macam ya. Mimpi itu ada yang dari apa namanya? Mimpi itu kan ada yang dari setan ya. Dan kita itu tidak tahu mimpi kita itu dari mana. Jangan-jangan dari setan ya kan? Ya tuh mimpi itu dari setan.
ya kan? Yang kedua, itu karena bawah sadar kita kepingin es, mimpinya ya mimpi es. Itu ya jelas, itu mimpinya itu adalah namanya adghatsu ahlam. Mimpinya itu mimpi ahlam dan adghatsu ahlam, pokoknya mirip-mirip itulah. Mimpinya itu kalau tidak dari setan, ya dari bayangan kita ketika kita sebelum tidur. Sebelum tidur bayangkan pengen baju yang model seperti ini, tidur-tidur terus gini-gini. Karena romasannya wis nganggo baju yang diimpikan tadi. Itu pasti, itu kayaknya itu enggak dari saya, itu memang dari diri kita sendiri. Ya kan? Tuh. Ada mimpi itu yang memang wahyu, mimpinya para nabi, itu jelas wahyu, itu dari Gusti Allah. Nah, ada yang mimpi itu yang disebut kanjeng Nabi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Yang itu tadi yang digambarkan oleh Imam Ghazali, hatinya bening sehingga memantulkan, nah itu. Nah, kita itu mimpinya dari mana? Apakah kalau yang dari Nabi jelas bukan ya. Kalau yang bening-bening itu ya mungkin lah ya, kan habis tarawih ya kan. Tapi juga mungkin dari setan, juga mungkin terbayang-bayang ketika mau tidur tadi itu membayangkan apa, itu juga bisa datang waktu mimpi. Nah, kita itu tidak tahu, makanya ya, udahlah, jangan terlalu percaya sama mimpinya. Jangan karena mimpi saya kok mimpi pulang, ya ini kayaknya ini bagian dari juz'un minan nubuwah. Wah, langsung pulang. Waduh, ini bahaya ini. Ya itu. Wa idza ughliqa lan likane den tutup apa babul hawasi, pintu hawas, kana mongkono iku ba'dahu ing dalam sawise mengkono hawas apa al khoyalu apa khoyal tadi itu. Kalau kita tidur yang terjaga dalam tubuh kita itu hanya apa? Khoyal. Mimpi-mimpi itu ada dalam batin tapi ditangkap oleh tubuh kita melalui apa? Khoyal. Lidzalika krana arai yang menangkap itu adalah khoyal, dan khoyal itu hanya menggambar sesuai dengan apa yang pernah dilihat. Yakunu mengkono apa alladzi perkara yubsiru ingkang delok sapa wong hu ing mengkono alladzi iku tahta sitril qisri, di bawah tutupnya kulit. Kulit itu maksudnya khoyal itu tadi. Walaisa lan ora ana apa mengkono alladzi yubsiruhu iku kal haqqis sharihi, seperti kebenaran yang sharih, yang tidak butuh mimpi, yang tidak butuh apa? Tafsir, maksufan hali terbuka. Fa idza mata mongko ing dalem nalikane mati ay alqalbu apa ati. Jadi kadang-kadang karena yang sampai kepada kita itu melalui apa? Khoyal, sehingga butuh tafsir apa? Mimpi, karena pengetahuan qalbu ketika ditransfer dalam apa? Khoyal itu sesuai dengan pengalamannya al-khoyal. Fa idza mata al-qalbu bi mauti sahibihi, kelawan matine wong kang anduweni al-qalbu, lam yabqa mongko ora tersisa apa khoyalun apa khoyal. Kalau kita semuanya mati, otak kita sudah enggak jalan lagi. Wala hawasun, hawas juga tidak berjalan. Wa fi dzalikal waqti lan ing dalem mengkono-mengkono waktu ketika sudah mati yubsiru ningali sapa mengkono al-qalbu bi ghairi wahmin, kelawan tanpa waham ya, kekuatan otak, wa ghairi khoyalin lan tanpa khoyal, wa yuqalu lan diucapaken lahu kedua iki ati ketika sudah mati diucapakan ayat niku fakashafna anka ghita'aka, mongko nulim buka sapa ingsun sangka sira ghita'aka ing tutup sira, fa basaruka mongko te penginal sira al yauma ing dalem saiki iku hadidun iku tajam, sangat tajam, karena sudah mati. Kalau mati itu tutupnya sudah dihilangkan. Ya, menurut penafsiran ini tentu saja ya. Faslunallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.